Siang semuanya. Siang. Kita berkumpul di sini untuk beribadah PA gabungan ya, pemuda dan remaja. Jadi sebentar lagi kita akan memulai. Sebelum itu, mari kita angkat lagu pujian kita, karena kita juga butuh memberikan pujian untuk Tuhan, karena setiap harinya kita diberi sukacita, kebaikan dan kasih Tuhan dan cinta Tuhan yang sudah kita alami dalam hidup kita ya. Jadi kita angkat lagu pujian kita dari lagu nomor 268, Ini Ku Puji Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng ya, suaranya boleh kuat supaya semangat. Mungkin pergumulan kita itu mirip-mirip ya, pasti kalau nggak urusan sekolah pasti urusan kuliah gitu. Kalau mungkin pun ada di dunia percintaan atau gimana gitu ya, dalam hubungan asmaranya ya kita nggak tahu, tapi kita nggak perlulah pikiran dulu kesana-kesana ya, buat kakak-kakaknya juga sama abang-abangnya. Jadi walaupun nanti ada masalah gitu yang menurut kita berat, bahkan kita kadang sampai kehilangan kekuatan gitu, ingat ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Bahkan ketika badai taufan dunia menyerang kita ya, kalau kita menjalaninya, kita mengandalkan Tuhan, kekuatan Tuhan, kita bersama Tuhan, yakini kalau kita itu bisa melewati masa-masa yang sulit itu. Jadi kita angkat lagu pujian kita dari lagu nomor 147, Di Badai Taufan Dunia. Goncang semesta, Tuhanlah pelindung.
Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih atas berkat yang kau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Engkau masih mengizinkan kami untuk bisa berkumpul bersama-sama di sini untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, doa supaya hati kami bisa terpanggil agar bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar, serta mengaplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Berilah berkat yang bisa menjadi pedoman hidup kami, Tuhan. Kiranya kami yang remaja dan pemuda ini bisa menjadi orang-orang yang sukses dan lancarkanlah segala keinginan serta perjalanan yang sedang dilalui, Tuhan. Tuhan, kiranya ini doa yang bisa kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat kembali lagu pujian kita dari lagu nomor 248. Kau yang terindah. Tiada
Sekarang kita memasuki ruang sharing bagi yang ingin berbagi sesuai yang sudah ada diberitahu, ada Bimina dan juga Didan. Persilahkan untuk maju ke depan. Terima kasih buat kesempatannya. Saya mau berbagi firman Tuhan aja nih. Dari Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, dari sini kita tahu, kita kalau mau sesuatu gitu, kita jangan takut gitu, jangan cemas, jangan panik. Kita tetap berpondasi pada Tuhan gitu. Jangan melenceng dari yang lain lah gitu, jangan berpindah daripada yang lain gitu. Dah gitu aja lah. Terima kasih Pak Didan. Silakan Elsa. Iya, sebelum berbagi ada beberapa hal yang saya sampaikan. Ini hasil keputusan rapat hari Minggu yang lalu, karena di antara kita mungkin ada yang di grup dibagikan tapi tidak semua di dalam. Jadi hal pertama yang mau sampaikan adalah biasanya kita 1 jam ya 60 menit, tapi nanti itu minimal 75. Jadi bisa sampai 90 menit. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kan bersaksi itu 1, tapi ini dibuat 2 dan sebenarnya sampai 3 atau 4 boleh. Diberikan kesempatan lebih banyak. Jadi kalau yang tertera di grup hanya 2, sebenarnya bisa 3. Jadi tidak dituliskan di situ, hanya siapa saja yang mau berbagi boleh. Yang kemudian itu yang 3 ya, atau 4 ya. Kemudian ada satu lagi yang diharapkan dari orang tua gitu, itu untuk minggu ini belum, tapi berharap di bulan depan ada sudah orang tua yang akan kita ajak bersama. Saya di sini, tapi sesuai dengan tema, tidak melenceng dari tema. Itu yang kedua. Yang ketiganya yang disadikan itu bisa banyak ya, bisa dari firman Tuhan, bisa membaca misalnya 1 pasal gitu ya, bisa dari pujian, bisa ayat hafalan, bisa perkumpulan. Jadi topiknya bukan hanya tentang apa yang kudapatkan dari berkat, bukan hanya itu saja. Bisa menyanyi. Jadi kalau kita mau menyanyi musik Tuhan boleh. Jadi itu juga bagian dari kesaksian. Atau ada sesuatu pergumulan yang kita punya, kita bagikan, itu juga bisa kita sharingkan supaya kita bisa berdoa bersama di sini. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, setiap minggu pertama ada meeting pemuda dan remaja. Saya berharap itu kita ikut semuanya ya. Gitu. Ini di sini cuma beberapa orang. Gitu. Kadang saya telepon, saya hubungi, tapi nggak ada yang merespon. Jadi berharap itu sudah kegiatan yang kita buat bukan hanya tahun ini, tahun yang lalu sudah dikerjakan. Jadi berharap setiap minggu pertama ketika paling nggak sudah kirimkan link, mari masuk ke dalamnya. Kalau dibilang saya kurang tahu di mana ya, tapi janganlah kamu meninggalkan persekutuan, karena lalu itu kita kuat. Kita tidak cukup kuat untuk berjalan sendiri tanpa firman Tuhan. Jadi berharap, iya, ketika link itu dibagikan, mari masuk dalam grup yang sudah disediakan. Kita akan dikuatkan bersama ya. Kalau ada hal-hal yang mau kita bagikan, ya boleh dibagikan. Kalau cuma mendengar pun, biarlah firman Tuhan itu boleh kembali menguatkan kita. Gitu. Jadi itu ya. Kalau mungkin di luar sana banyak orang yang makan untuk ke gereja kemudian bilang, kita sudah cukup banyak fasilitas yang disediakan dalam persekutuan seperti ini, supaya kita memiliki persekutuan bersama, bertumbuh bersama lewat firman Tuhan yang sama yang diberikan kepada kita. Itu ya. Jadi berharap itu boleh dikerjakan. Itu mungkin yang bisa saya bagikan untuk pengumuman yang sudah disampaikan di hari itu yang lalu. Bisa dipahami ya. Jadi nanti ini akan siap jam 12.15 itu minimal, bisa sampai tengah 1. Itu kesepakatan yang sudah dibuat waktu rapat semalam. Gitu. Jadi nanti kalau saya sudah selesai boleh lagi kita boleh bernyanyi puji
dibaca secara bersama boleh, karena itu juga bagian dari kesaksian. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mau berbagi, itu sebenarnya saya mikirkan apa ya, gitu. Saya berdoa Tuhan apa yang mau saya bagikan. Aku pikir firman Tuhan itu selalu berbicara gitu ya. Dalam kehidupan, dalam kejadian dan peristiwa yang kita alami gitu. Tapi ya mungkin kalaupun nanti ada beberapa topik ya saya akan mungkin singkat padat dan jelas. Yang pertama itu dari hari Jumat 2 minggu yang lalu kan ada Jumat Gembira gitu. Topiknya tentang laki-laki yang lumpuh 38 tahun di Kuala BCSD ya gitu. Itu penyakitnya bukan tahun lagi, puluhan tahun gitu. Dan dia punya pengharapan hanya kepada kolam itu gitu. Dia hanya punya pengharapan bahwa kolam itulah yang bisa menyelamatkan dia. Iya, ketika kami belajar itu kadang-kadang jadi lucu ya. Kalau kita ke kolam biasanya mandi gitu ya. Ini justru ada satu kolam yang khusus, orang sakit di situ semuanya gitu. Dan sakitnya itu akut gitu ya, muntah, timpang, lumpuh gitu. Nggak ada yang kalau dibilang itu simpel gitu, enggak, itu udah akut luar biasa. Bahkan dia puluhan tahun seperti yang 38 tahun yang dia sudah lumpuh, nggak sudah bergerak gitu. Secara logika ya, ketika saya bertanya di kelompok, kira-kira siapa yang duluan gitu ya. Kalau buta bisa jadi dia salah gitu ya. Kalau lumpuh ya kalau nggak diangkat ya nggak bisa masuk gitu ya. Yang ketimpang bisa mungkin menurut logika ya, yang ketimpang mungkin duluan sampai di situ. Dan dia yang akan mungkin secara secara kualitatifnya gitu ya, lebih banyak mungkin yang ketimpang, yang duluan masuk jatuh ke dalam dan mereka ya sembuh gitu. Kadang-kadang ditanya sembuh kayak mananya, apakah ketika tangannya cacat jadi panjang lagi gitu ya. Saya juga tidak bisa menjelaskan sampai sempurna kah gitu ya. Tapi ya dia sembuh, itu yang dikatakan dalam ayat itu gitu. Terus ketika saya sampai kepada diri saya ya, itu kan 38 tahun akhirnya saya Tuhan menjumpai dia gitu ya. Pertanyaan Tuhan, maukah kau sembuh? Jawabannya yang ditanya enggak nyambung gitu ya, kontra gitu ya. Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Pertanyaan siapa namamu? Jawabannya saya mau mandi, tidak nyambung. Tapi seperti itu pun Tuhan tahu jawabannya gitu ya. Tuhan tahu jawabannya, kan pertanyaannya maukah kau sembuh? Jawabannya Tuhan tidak ada yang angkat. Berarti jawabannya, kesimpulan jawabannya itu sebenarnya aku mau sembuh, tapi tidak ada yang angkat gitu. Tapi Tuhan bilang ya, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berdirilah gitu. Ketika sampai di situ aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku juga ya tanganku ini ya gitu. Aku berapa bulan ini tidurnya itu begadang gitu ya. Saya tahu itu tidak baik untuk kondisi fisik, itu akan melemahkan imun gitu ya. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan berbicara kepada laki-laki yang 38 tahun lumpuh, berbicaralah juga bagiku gitu ya. Setelah itu Tuhan bilang ya, Filipi 6 ayat Filipi 4 ayat 6 gitu ya. Janganlah ada kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, aku takut ya, maksudnya gini. Karena misalnya kalau tidur jam 10 atau tengah 11, nanti tengah 12 itu bangun. Jam 2 atau jam 3 itu belum tidur itu lagi gitu. Jadi nanti kalau tidur pun jam 3 jam 4 bangun lagi gitu. Maksudnya sekali lagi ya, bagiku itu tidak bagus gitu. Secara yang kita tahu bahwa istirahat yang paling baik adalah tidur gitu. Tapi ya itu hari ini sulit kutemukan, dan aku sangat bergumul kalau malam itu aku sangat bergumul bagaimana caranya supaya tidurnya tidak terganggu gitu ya. Tapi ketika Tuhan bilang janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi tidur pun harusnya jangan khawatir gitu ya. Jadi hari ini yang kupahami seperti ini. Iya, sebenarnya tidak semua juga ketika aku berdoa mau tidur langsung nyangka juga ya gitu. Bisa jadi ya, misalnya tidur jam sekian, ya bangun lagi, ya lama lagi tidurnya. Tapi dalam hal itu aku bersyukur gitu ya. Ya aku nggak menyalahkan Tuhan, tidak mengutuki siapapun, nggak menyalahkan diriku kenapa nggak bisa balik lagi itu ya. Itu yang bersyukuri. Gitu. Dan dalam ketidaknyamanan ya, aku juga tidak menjadi diam, tidak apa-apa ya. Aku juga bukan orang sebagai gitu. Dalam hal itu aku syukuri gitu ya. Masih ikut persekutuan ya. Jadi jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti tidur itu jangan dikhawatirkan. Dulu bagiku itu tidur itu mudah gitu ya.
ya. Kalau dibilang pasal terbalik pasal peak mulu. Asal tergeletak malamnya kalau siang nggak apa-apa ya. Ya asal tergeletak tidur gitu. Tapi hari ini bagiku tidur itu berjuang. Jadi Tuhan bilang janganlah kamu hendaknya khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ya itu kusyukuri gitu. Walaupun tidur cuma berapa jam, kadang-kadang bangun kepalanya nggak enak gitu. Kadang-kadang tangannya ya seperti itu. Tapi kusyukuri. Yang kusyukuri aku masih hidup hari ini gitu ya. Masih bisa bernapas, masih bisa bergerak, ya masih bisa melayani Tuhan dengan kekurangan yang aku punya. Masih suka bersekutu dengan Tuhan. Ya aku pikir itu baik ya. Artinya daripada sehat tapi tidak ada gunanya kan lebih buruk gitu. Tapi itu kusyukuri gitu. Aku Tuhan ingatkan janganlah hendaknya kamu khawatir gitu. Kadang tidur siang udah aku takut tidur gitu ya. Udah ngantuk kali pun aku tahan jangan tidur supaya nanti malam saya lagi tidur. Tapi ternyata enggak juga gitu. Tapi sekali lagi aku belum tidur pun gitu ya. Tapi syukur ya kalau aku nggak tidur ya. Kadang-kadang jadi kalau aku lihat gitu ya di YouTube gitu cara mengatasi jadi olahraga lah aku jam 1, jam 2 gitu orang jadi aneh gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Aku pikir kalau itu pun harus dilakukan kerjakanlah gitu. Itu yang mengingatkan itu ya janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga yang pertama. Terus yang kedua gitu misalnya nggak tahu ya. Tapi bagiku salah satu bagian firman Tuhan yang paling kusuka gitu ya itu Daniel gitu ya, karena dia mahasiswa pemuda yang tampil beda dan benar. Saya suka dengan mereka. Kalau saya singkatnya SMAD, saya pernah biasa kali itu dan dari gitu ya. Saya suka dengan mereka, saya suka integritas mereka, saya suka iman mereka, saya suka bagaimana mereka hidup di tengah-tengah dunia yang sangat berbeda gitu ya. Mereka orang-orang buangan, mereka orang-orang terjajah, tapi mereka hidup benar di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, di tengah-tengah bangsa yang memuja berhala gitu, tapi mereka hidup benar. Yang pertama yang saya suka itu ketika mereka dari makanan gitu ya, sangat ketika pertama baru nyampe gitu, tiba-tiba mereka langsung datangi pegawainya si Astenas gitu, Pak kami tidak makan itu. Kupikir dia itu keberanian, tapi karena dia punya iman mereka berani gitu. Mereka berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Ya aku pikir kita pemuda remaja di sini saya sih orangnya bukan orang kalau dari makanannya. Saya kalau suruh milih mana pilihanmu sehat atau makan yang enak, saya suka makan sehat gitu. Maksudnya saya bisa menahan diri untuk tidak makan yang enak, tapi kalau makan sehat itu saya bisa memilih itu gitu. Maksudku itu gitu ya gitu. Saya bukan orang yang bisa menahan diri untuk itu gitu. Kalau dibilang itu tidak bagus untukmu, saya bisa menahan diri. Saya enak apapun itu saya gitu ya. Jadi kalau untuk itu ya mungkin kalau saya ikut dalam komplotannya Daniel hal itu saya berhasil gitu ya. Saya tidak akan susah untuk di situ. Tapi yang kupikirkan di situ bukan hanya sekedar makanan jasmani, lebih daripada itu gitu ya, rohani gitu. Mereka dipersiapkan iman mereka. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka punya mental iman yang kuat. Bahwa lewat makanan pun, ketika mereka tahu itu tidak memuliakan Tuhan, mereka berhenti. Mereka tidak mau melanjutkan itu. Jadi mari kita punya persekutuan yang baik dengan itu yang pertama ya, punya persekutuan yang baik dengan Tuhan supaya kita bisa melawan. Ya hal kecil ya makanan, tapi ketika kita punya kekuatan dengan Tuhan, kita akan menang di situ. Itu yang pertama. Yang kedua saya ini lebih dahsyat lagi. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Mari kita lihat bersama-sama. Saya sangat suka ini. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Boleh kita baca bersama-sama? Dapatkah? Bantu dulu dia. Belum dapat ya Daniel. Dan tulisan juga. Deo harus dibantu dia kan Deo. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Dan sudah? Boleh kita baca sama-sama? Belum ya, belum dapat. . 3
mungkin dia ada, biasanya kalau dia pas satu tidak bergabung dengan kitab yang lain. Dan yang 3 16 sampai 18. Mari kita sama-sama bacanya. 1, 2, 3 ya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, jika Allah kami yang kami puji sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengapa dulu ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu ini mentalnya tahan banting, bela apa namanya, bersedia mati untuk Tuhan. Gitu ya. Tadi dari segi makanan mereka sudah menang di situ. Tahap pertama mereka siap, gitu ya. Di tahap kedua mereka ujiannya lebih besar, gitu ya. Saya apa ya? Ini mereka SMA ini mereka duduk dalam pemerintahan. Sadrak bersama Abednego mereka duduk di pemerintahan. Ada posisi yang mereka sedang jabat di situ dan posisi itu empuk. Bahasa sekarang basah, itulah ya. Yang sebenarnya itu harusnya kepada Daniel, tapi karena Daniel tidak gila posisi, dia tidak gila hormat, dan dia berikan kepada teman-temannya. Tapi ketika ada satu peraturan bahwa semua pegawai pemerintah yang bekerja di situ harus tunduk kepada patung yang didirikan oleh raja, dan bagi yang tidak akan dimasukkan kepada perapian yang menyala-nyala, mereka berani berisiko. Aku aku mengerti aku hari ini duduk di pemerintahan. Bagaimana aku harus berdiam di situ dengan ya kebenaran yang aku tahu gitu ya, di sekolah itu belum ada yang percaya selain Nabi itu Tuhan, gitu ya. Dan bagaimana aku harus hidup benar di tengah-tengah yang tidak benar. Ya sedapat mungkin aku berjuang supaya jangan terlambat. Itu sampai hari ini pekerjaan, gitu ya. Jangan terlambat, gitu ya. Sedapat mungkin aku berusaha supaya aku paling gak suka kotor ya, gitu ya. Di kelas itu aku berani jamin kelasku paling bersih. Itu berani jamin. Artinya dalam hal itu aku jadi teladan, gitu ya. Jangan status kita itu bukan hanya di gereja, status kita bukan hanya dalam bukan gitu ya. Kita bawa status kita anak Allah itu melekat dimanapun kita berada. Dan aku bersyukur untuk itu. Dalam itu ya hal kecil yang saya kerjakan. Tapi sampai kepada orang ini kayaknya aku belum sanggup. Dan aku gitu. Tuhan, kalau aku sampai kepada posisi ini, sepertinya aku masih belum kerinduan hatiku sih ya harus sampai iman kepada seperti mereka yang menang kemenangan bersama Tuhan. Yang kupahami ya doa itu, gitu ya, dari sini. Tidak selamanya doa itu Tuhan jawab, gitu ya. Tapi maksudnya jawabannya sesuai dengan yang kupikirkan. Dan mereka berani bilang kayak gitu. Yang mereka lawan itu raja ya, gitu. Bukan lawan sih, mungkin komplain dengan peraturan yang mereka buat. Tapi mereka berani bilang, kami tidak usah menjawab. Gitu. Tapi kalau seandainya kami, Allah yang kami puja tidak menolong kami, gitu. Mereka sampai kepada itu. Artinya ketika Tuhan pun tidak melakukan sesuatu atas hidup mereka, ketika mereka sudah berjuang sampai mati pun, mereka tidak menyerah. Gitu. Itu bagiku berkatnya luar biasa. Sampai hari ini ketika Tuhan tidak menjawab doaku, bagaimana responku? Kecewakah, marahkah, kesalkah, atau ya berhenti saja Tuhan gitu ya. Tapi mereka berani bilang, kalaupun Tuhan yang kupuja itu tidak ngapa-ngapain pun, kami tidak akan memuja patung yang kami buat. Jadi itu berkati bagiku. Sekali lagi mereka duduk di pemerintahan gitu ya. Ada posisi yang mereka duduk di hari ini, ya posisinya lumayan ya, karena itu harusnya sama Daniel gitu. Tapi mereka tidak menjadikan itu menghalangi mereka beriman kepada Tuhan. Kedudukan yang mereka punya itu tidak membuat mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya jangan jual Tuhan, jangan jual cintamu, jangan jual Tuhanmu karena cinta, gitu, karena akan susah akibatnya. Jadi itu kesannya dalam bagiku. Jadi mari kita juga sama-sama sekali lagi kita belajar. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego mereka belajar, tapi mereka punya catatan hati itu tidak menajiskan diri mereka dengan apapun, dan mereka punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Jadi mari kita memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Mari kita bersatu setiap hari. Mari kita berdoa dengan Tuhan. Mari kita Bible reading ya. Sudah kita buat kesepakatan sebelumnya. Mari kita
kerjakan. Kalau sebelumnya cuma 3 ayat, mari kembang ada 10. Kalau sebelumnya cuma 1 pasal, mari tambah jadi 2. Jadi kasih kita kepada Tuhan juga semakin bertambah. Ya, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Kalau masih ada yang masih diberikan, ya, masih ada waktu kita. Terima kasih. Masih ada, masih boleh. Ya, bersama Irfan juga boleh dari sini. Supaya kami tahu. Boleh. Biasanya masih menggembira. Bernyanyi juga boleh, nggak apa-apa. Ini adalah untuk pemuda dan remaja. Diberikan kesempatan bagi kita untuk boleh kalau boleh. Iya, maksudnya gini, jangan nyuruh orang, aku saja gitu. Kalau nyuruh orang bisa aja kita semua. Jadi mari untuk itu sendiri mati. Ayo. Ini ruang bagi kita, jarang-jarang diberikan ruang. Hari ini pergunakan ruang yang ada. Boleh. Jadi katanya orang tua berbuka pemuda itu. Ya, saya mau merespon firman Tuhan kita tadi yang dibagikan di ibadah minggu. Saya merasa diberkati. Nah, ada pertanyaan menggelitik begitu. Ketika dibagikan tadi Kolose 3, ya, bahan ibadah minggu kita dari ayat 5 dan ayat 8 begitu. Apa ya Kolose 3? Masih ingat ya? Masih muda itu masih fresh bisa. Karena itu matikanlah dirimu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Gimana caranya mematikan hal yang duniawi dalam diri? Pernah nggak muncul dalam pikiran kita sebagai pemuda-pemudi? Gimana caranya mematikan? Atau gimana caranya membuang? Marah, gerak. Apalagi saya dengar perempuan itu kadang-kadang tiap bulan emosinya nggak stabil katanya. Itu kan harus dibuang gitu. Gimana caranya? Kalau laki-laki kayaknya sepanjang waktu ya, kalau sering yang di jalan cepat emosi kata Pak Bapak. Gimana cara membuangnya itu? Kalau kita disuruh matikan lampu itu, tahu caranya ya? Pencet aja tombolnya, mati. Ini kan hal-hal yang duniawi gitu ya. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan keserakahan. Tentu kita masing-masing tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Contohnya yang paling mudah itu handphone. Handphone itu baik atau enggak sih? Kalau sesuai fungsinya baik, berguna ya. Kalau kita menggunakannya dengan baik, sama seperti pisau. Kalau kita gunakan untuk kejahatan, ya pisau itu menjadi jahat. Kalau kita gunakan untuk dapur, ya itu menjadi hal yang berguna. Handphone juga begitu. Tentu dalam hal handphone juga ada yang nggak baik kan, hal yang nggak membangun kita, game atau hal-hal yang lain. Ya buang itu, bukan handphone yang dibuang, aplikasinya dibuang. Saya kira kita bisa, kalau kita renungkan, bisa ya. Apa menjadi kelemahan kita sosial media misalnya, atau hal-hal yang lain. Saya sering dengar kalau di pelayanan di Bible Camp itu anak-anak muda itu terikat dengan game misalnya. Ya buang game kan mudah caranya kan, tinggal uninstall, selesai masalahnya.
tinggal keinginan kita. Kendalanya di sini kan ini untuk orang-orang Kolose, jemaat-jemaat Kolose yang sudah hidup baru. Ketika orang jatuh dalam dosa kan rohnya itu mati. Tidak ada lagi kebenaran dalam diri. Jadi kalau tidak ada lagi kebenaran ya tentu hal yang tidak benar yang dikerjakan. Jadi ketika sudah lahir baru, kebenaran itu ada lagi kan mengalir lagi. Jadi ketika hubungan dengan Tuhan itu baik, maka kebenaran itu akan muncul. Tapi kendalanya kan tubuh tadi sudah rusak, sudah ada hal-hal jahat yang menjadi tabiat kita, karakter gitu. Nah itu harus dibuang, harus dimatikan gitu. Jadi ketika kita fokus berpusat kepada Tuhan, kita hubungan dengan Tuhan baik, tadi ada yang bagikan saat teduh gitu ya. Itu kan cara-cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan berhubungan dengan Tuhan. Ya, kita mungkin punya cara untuk komunikasi dengan Tuhan. Sebenarnya tidak harus pagi ya, siang, sore juga boleh. Dalam perjalanan kita bisa juga berdoa, baca kitab kalau lagi di angkot atau segala macam. Banyak cara gitu. Jadi ketika itu hubungannya benar, kan ada kebenaran, itu akan membuat kita melihat. Saya kalau pribadi begitu, kalau hubungan saya nggak benar, saya menjadi lemah. Saya seperti apa ya, ikan itu kalau nggak bisa melawan arus karena nggak ada lagi kebenaran gitu. Ketika ada kebenaran, saya punya kekuatan untuk melawan itu. Ketika ada firman yang kebenaran itu berbicara dan bisa jadinya mematikan atau membuang hal-hal yang duniawi tadi. Ketika muncul begitu tantangan, marah begitu, langsung mengingat, kenapa aku harus marah? Itu kan sudah dibuang. Kenapa aku harus ambil lagi? Kenapa aku harus pakai lagi? Apa yang sudah dimatikan? Aku sudah mati di situ. Jadi roh itu mengingatkan begitu. Lalu tantangan untuk berkata benar seperti bangsa teduh kita tadi ya, itu kan sering kita diperhadapkan. Saya pribadi begitu. Puasa dulu jauh-jauh kita menyatakan kesalahan pemerintah. Misalnya dalam kumpulan aja, saudara gitu, apalagi orang yang kita hormati. Ketika dia berbicara salah, berani nggak kita menyatakan hal yang benar? Atau nanti resikonya ada, nanti nggak cakapi, nanti dia marah atau segala macam. Atau orang yang kita tuakan, misalnya kita hormati, kalau dia salah, berani nggak kita menyatakan kesalahan itu dengan konsekuensi yang mungkin bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Kan itu hanya bayang-bayang ya. Kalau Tuhan tidak izinkan terjadi, tidak akan terjadi, karena Tuhan yang mengatur semuanya itu. Ya itu saya yang bisa saya pegang. Terima kasih. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan lagu pujian kita dari lagu nomor 303. Disiapkan lagu Tuhan. Curahkan urapanmu
kasih. Saya mau bertanya dulu, udah berapa lama kita gabungan gini? Sudah setahun? Belum ya? Belum ya? Karena baru inilah aku pertama mengikuti PA gabungan. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, mengucap syukur kami kepadamu ya Allah kami, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk saat ini berkumpul di tempat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, Tuhan yang menguasai hati kami, Tuhan yang membuka hati pikiran kami ya Tuhan. Tuhan yang memperjemahkan firman Tuhan ke hati kami masing-masing, supaya kami lebih mengerti lagi apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Hambamu juga Tuhan, Tuhan yang menguasainya, Tuhan yang mengajarinya dalam memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, aku mau tanya dulu, berapa orang kita sini yang tamat SMA? Coba tunjuk tangan. Yang tamat SMA ya? Enggak lah, pemuda-pemudi lah. Berapa? 3, 4 ya? Yang SMA? SMA berapa? 3? 4? 5? Oh, lebih banyak. Yang SMP? Kok malu-malu ini? Yang TK nggak ada kan? Oh, nggak ada. Nah, di sini saya juga mau bertanya juga, siapakah yang pernah mendengar Gideon? Ini Gideon ya? Oh, Dion, beda. Gideon sama Dion sama menurut saya. Yang pernah dengar Gideon dalam Alkitab? Ayo tunjuk tangan. Mungkin ada 4 atau 5 orang ya. Dari Gideon ini, coba apa kira-kira yang tahu kita? Sama seperti seseorang semuanya ya, kayak Jokowi kayak mana? Oh, ada botaknya tinggi. Nah, gitu. Kalau kayak Gideon apa yang kalian tahu? Satu orang lah. Laki-laki, yang lain. Yang tunjuk akan tadi yang tahu Gideon. Hakim. Yuk, yang lain? Nggak ada lagi? Dia dipilih jadi pemimpin bangsa Israel. Ada lagi? Nggak ada? Berarti cuma 3 orang. Sebenarnya dia Penakut. Oh. Kalau gitu ya kita bacalah. Pikir tadi udah banyak yang tahu. Kita buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6, ayo pelan-pelan, dibantu temannya. Hakim-Hakim 6. Ini agak panjang, satu perikop ini kita baca supaya lebih mengerti. Sudah ada yang dapat? Yosua, Hakim-Hakim. Sudah ada? Dapat? Dion udah dapat di apa? HP? Udah? Yang lain? Jessica? Udah? Sudah? Saya baca yang ganjil, pemuda-pemudi yang gedap. Pelan-pelan aja, biar bisa kita mengerti ceritanya ya. Gak buru-buru. Hakim-Hakim 6 dari judul Gideon diangkat menjadi hakim. Ayat pertama, tetapi orang-orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Selama itu orang Midian berkuasa atas Israel. Karena takutnya pada orang Midian itu, maka orang Israel berbuat perlindungan untuk Tuhan. Kami berbuat dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang yang tidak mereka dan serangkan
Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ayat 7, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Akulah Tuhan Allahmu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatan? Ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Ayat 17, maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku." Ayat 19, masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disungguhkannya. Firman Allah kepadanya, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi, katakanlah rasa madu itu." Ayat 21, dan malaikat Tuhan mengelurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya lah daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Tetapi berfirman Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati."
Tuhan Yesus. Ayat 25, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Jangan kumpulkan diri dengan susun baik, lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakarlah dengan kayu yang berhalanya babak. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ayat 29, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan ini? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapakah yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarkanlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbah direbohkan orang. Ayat 33, seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama mereka, telah menyeberang dan berkemah di lembah Yesireel. Juga dikiriminya pesan kepada seluruh suku Manase, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikerahkannya mengikuti dia. Dikiriminya pula pesan kepada suku Asher, Jebulan, dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Ayat 37, maka aku akan membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Ayat 39, lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanyalah guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun, ini dibaca mengerti nggak? Ada yang mengerti ada enggak ya? Seperti ayat 1 tadi dibilang, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Orang Israel ini dari sebelum-sebelumnya kita lihat dia tergantung kepada pemimpinnya.
Nah, dia kalau pemimpinnya sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah mati, dia kembali ke hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, menyembah berhala. Begitu juga di ayat 6 ini, belum ada meninggal Deborah, belum ada lagi pemimpin, bangsa Israel kembali ke hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Nah, di sini kita lihat Gideon itu dipakai Tuhan untuk memimpin bangsanya sendiri, bangsa Israel. Tapi setelah kita baca tadi, kita lihat ya, Gideon itu tidak percaya diri. Nah, itu bisa kita lihat ya di ayat 11. Gideon itu ketakutan. Kita melihat kalau coba ayat 11 saya baca. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abisir itu. Sedang Gideon, anaknya, menggirik gandum dalam tempat perasan anggur agar bersembunyi bagi orang Midian. Ketakutan dia. Ketakutan pun dia, tapi dia punya akal. Nah, dia tidak di tempat pengirikan gandum, tapi dia di pengirikan anggur. Di situ dilakukannya. Kalau nggak gitu nggak makan mungkin orang ini ya. Nah, karena kalau di pengirikan gandum itu kan dirusak sama orang Midian semua. Nah, dia kan orang Israel ini, orang bangsa Gideon ini kan dikuasai orang Midian tadi. Tapi Gideon dipakai Tuhan. Tapi Gideon ini apa katanya? Dia tidak percaya diri. Tidak percaya dirinya kenapa? Dia bilang beberapa alasannya. Tapi Tuhan sudah memilih dia. Memilih Gideon ini sebagai pemimpin bangsa Israel. Gideon ini trauma, karena apa? Bagaimana bangsa Israel itu dikuasai orang Midian. Nah, sama seperti kita, kadang-kadang juga begini, kita diberi tugas, disuruh, ditunjuk, tapi kita tidak pede, tidak percaya diri. Nah, Gideon ini pun tadi gini, tapi dia tidak percaya diri. Tapi sebenarnya dia sudah dipilih, tapi Gideon ini nggak mau. Apa tadi katanya, anak yang paling muda kan gitu kan, dari keluargaku, ada tadi kita baca kan. Nah, dan yang kedua, bangsa kami pun bangsa yang kecil. Nah, itu karena apa? Dia tidak mengenal Tuhan. Nah, sudah dikasih tahu Tuhan dengan utusan malaikat tadi pun dia tidak percaya. Nah, seperti di ayat 15 saya bacakan. Ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel ini? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nah, itulah dibikinnya alasannya, mengapa dia tidak mau disuruh menjadi pemimpin. Tapi Tuhan situ sudah melihat bagaimana Gideon ini sebenarnya, dan sudah ditentukan oleh Tuhan Gideon ini akan menjadi pemimpin. Dia membuat alasan, satu, kaumku adalah yang paling kecil, dan kedua, aku seorang yang paling muda. Kadang-kadang orang menyuruh kita, tapi enggaklah, aku begini, aku belum begini, gitu kan? Karena dilihatnya orang yang mau dipimpinnya itu lebih dari dia, tapi sebenarnya di dalam dia itu ada dilihat Tuhan yang bisa diandalkan. Nah, dan telah diberi Tuhan itu sebenarnya sudah dikasih tahu kekuatan. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Kita lihat ya. Tuhan memberi kekuatan, memberi kepercayaan diri kepada Gideon. Ayat 10, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amoriji dan
yang negerinya kamu diami itu, tetapi kamu tidak mendengarkan firman Tuhan. Inilah dulu alasan bagaimana orang Israel itu dikuasai orang apa tadi? Orang Midian tadi, karena dia sudah melakukan apa yang nggak diperintah Tuhan. Nah, itu alasannya. Tapi Tuhan tidak, karena kasih Tuhan, Tuhan tadi membuat Gideon menjadi pemimpin agar orang Israel ini bisa keluar dari jajahan orang Midian tadi. Gideon mengikuti perintah Tuhan. Nah, dia mengikuti kata Tuhan. Nah, dengan dia ditunjuk Tuhan tadi, Gideon ingin meminta tanda. Nah, tanda bagaimana? Kalau memang aku Tuhan suruh. Nah, itu bisa kita lihat dari ayat 36 sampai 40 tadi. Ayat 36 tadi apa katanya? Nah, dia kan minta tanda ini. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba. Nah, coba dibayangkan, guntingan bulu domba di tempat pengerikan. Nah, di bawahnya tanah. Ini guntingan bulu domba. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, nah, guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ di bawahnya kering. Nah, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Nah, dia minta tanda, konfirmasi. Ya kalau kita sekolah mungkin ya dibilang kisi-kisi enggak juga ya. Maksudnya ya apalah buktinya kalau memang aku mau dipakai Tuhan, itulah. Terus ayat 38, dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Itu sudah dibuktikan, dia meminta bukti, sudah dibuktikan Tuhan. Tapi dia kurang percaya lagi. Apa katanya tanggal apa? Ayat 39. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Nah, tadi udah ya, di atas bulu domba tadi itu air embun ada, di bawah tanah kering. Ini kebalikannya lagi. Sekiranya, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan, yang embun, guntingan itu kering, tapi tanah itu ada embunnya. Nah, kebalikan seperti yang tadi. Nah, demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Nah, berarti apa yang diminta Gideon itu digenapi oleh Tuhan. Ikutinya, supaya Gideon ini percaya bahwa memang dialah dipilih Tuhan. Nah, ya sama seperti kita juga, saya bilang tadi, sering kita, kok aku ya disuruh, aku kan nggak sanggup, aku kan masih tamat ini, aku kan masih seperti ini. Nah, tapi sebenarnya yang menyuruh itu dia sudah tahu, sebenarnya kita bisa. Nah, tapi kenapa kita disuruh? Dia kan sudah melihat. Tapi kita ini yang terlalu minder, tidak percaya diri. Dengan minder, tidak percaya diri itu kita kadang-kadang menolak suatu keputusan atau yang ditunjuk orang kepada kita. Nggak mungkin lah kalau orang yang beriman itu, orang yang kenal Tuhan itu menyuruh seseorang itu supaya menjatuhkan orang. Tapi dengan catatan apa tadi? Gideon ini minta petunjuk pada Tuhan. Di pasal 7 ada juga itu,
Gideon itu mengandalkan Tuhan untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan itu. Dia hubungannya kepada Tuhan itu baik, karena sudah diberi tadi bukti itu tadi yang seperti apa bulu domba tadi. Dia merasa lebih percaya diri. Disitulah dia baik hubungannya kepada Tuhan tadi. Nah, kita kadang-kadang gini udah kita nggak percaya diri, tapi kita nggak membuat tidak mencari jalan keluar. Nah, kan sering nih memang kita merasakan seperti gitu kan, sudah dikasih apa namanya itu ya, tanggung jawab pekerjaan, aku nggak bisa, cuma sebatas gitu aja dan tidak mencari jalan keluarnya. Sebenarnya kepercayaan diri itu kita timbul karena kita ada hubungan baik dengan Tuhan. Sama seperti juga kita kalau memang kita bisa melihat kekuatan Tuhan dalam diri kita, kalau supaya kita tidak sanggup, pasti kita bercakap-cakap atau bercerita sama Tuhan kita kan gitu. Aku nggak bisa gini Tuhan, kayak mana ini? Pasti kita minta. Kalau manusia tadi nasihat lah ya, masukan. Tapi ini Tuhan tadi, kita minta kekuatan, petunjuk, bagaimana nih Tuhan? Tolong aku kan gitu. Bukannya ya pasrah gitu aja. Kalau saya pernah bilang ya pasrah, tapi pasrah nggak ada merasa ingin bangkit. Ya udah ya itu, ya udah gitu aja. Tidak mau maju. Dari cerita ini tadi kita melihat bahwa memang Tuhan itu mengenal bagaimana jati diri kita, potensi yang ada kita. Asal satu, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Keterbatasan itu kadang-kadang juga bisa menjadi alasan bagi kita untuk membuat kita tidak percaya diri. Aku kan orangnya gini Tuhan, gitu kan. Aku kan orangnya kecil, aku kan nggak bisa ngomong, aku kan nggak pinter. Nah, itu juga kadang-kadang membuat percaya diri kita itu nggak ada. Ya. Kalau memang kita mengenal Tuhan tadi dan Tuhan kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan itu akan memberi kekuatan, memberi jalan keluar. Nah, ya kalau kita mau maju, kadang-kadang kita juga bisa lebih banyak kita mendengar perkataan orang, bukan perkataan Tuhan. Nah, ya kayak seperti itu tadi ya, kami kan kaum kami kecil, aku kan masih muda. Itu kan perkataan orang, perkataan manusia gitu kan. Di sekolah-sekolah pun kita sering juga kita mendengar, aku mana bisa yang gitu-gitu, langsung udah down lah kita kan, minder. Itu makanya sebenarnya kepercayaan diri kita seperti Gideon ini tadi, itu kuncinya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kekurangan kita itu bisa ditutupi oleh Tuhan. Kekurangan kita itu bisa tidak diperhitungkan Tuhan, tapi ditambahi Tuhan. Ya mungkin ya remaja-remaja mungkin ya, kalau kayak saya dulu ya memang sering merasakan itu. Ini ada kesaksian sedikit bagi saya. Mungkin kita sudah mengerti ya apa kekurangan pada diriku. Ada yang tahu kan? Sudah tahu kan? Ada yang belum? Jessica tahu kayak mana? Kekurangan pada aku tahu kan? Kekurangan yang pada diriku itulah dulu membuat aku minder, bergaul pun tidak, malas belajar pun tidak. Karena apa? Pada saat itu aku tidak mengenal Tuhan. Mulai dari SD sering dicemooh, SMP sering dicemooh, mungkin SMA tidak separah SD dicemooh orang ya kalau kita sudah besar kan. Tapi perasaan minder itu terus ada. Lanjut hari, waktu, bulan, tahun-tahun lalu berjalan, ada pemikiran saya begini,
bagaimana saya bisa tidak dicemoohkan orang? Saya mendapat cakap orang lah gitu lah, dengar kamu harus rajin belajar, kamu sekolah bagus. Kalau kamu sekolah yang bagus, orang pasti segan sama kamu, katanya. Disitulah timbul keinginan melakukan apa yang dikatakan orang tadi. Memang yang melakukan itu, yang ngomong itu, yang memberi saran itu, memang ya sekolahnya bagus, dia pendidikannya bagus. Nah, tamat SMA saya ini apa nama sekarang? PTN apa? SPBN apa? SPBN. Nah, tamat SMA, saya SMA di BJ, tamat tidak lulus. Terus ada saudara bilang, ayo di sini kita di Bandung, bimbingan kau biar bagus nanti kuliahmu. Ya, kepercayaan diri itu pasti naik, saya pikir kan gitu. Setahun saya di Bandung bimbingan, dapat SBPTN, PTN apa kalau sekarang minta apa tadi? Kalau kami dulu MPTN lah dibilang ya, penerima mahasiswa baru. Nah, lulus, itulah bangga saya. Nah, ini istilahnya kepercayaan diri tadi naik sedikit dari ketidakpercayaan diri saya karena kekurangan saya. Lulus masuk ke universitas yang baik, tapi kenyataannya tetap juga tidak. Saya masih tetap merasa saya tidak percaya diri, minder. Nah, itu karena apa? Saya mendengar perkataan orang, bukan perkataan Tuhan. Ya itu tidak, memang ya nggak dipungkiri karena saya belum mengenal Tuhan. Nah, lanjut waktu itu saya pulkam balik kemari. Nah, di tempat inilah, di langkah inilah saya bisa mengenal Tuhan. Disitulah baru saya melihat bagaimana Tuhan menutupi kekurangan saya dan menambah percaya diri saya. Istilahnya kekurangan yang saya miliki itu, yang kumiliki itu tidak menjadi batu sandungan untuk diriku sendiri untuk beraktivitas. Apa kata orang? Ya, apakah memang orang tidak ada mengucapkannya atau mengibuli apa namanya? Mengibulinya, saya tidak ada, nggak saya opini lagi atau nggak ada lagi atau saya nggak ada dengar ya. Tapi kenyataan memang Tuhan itu sungguh baik, amat baik memang. Saya tidak merasa ada yang mengibulinya lagi. Nah, karena seperti firman Tuhan dulu bilang ya, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan dicukupkan, maka semua itu akan digenapi. Saya melihat memang Tuhan itu, di situ saya, iman saya naik. Bagaimana saya mengenal Tuhan dan Tuhan menambah percaya diri saya. Nah, dan saya mengingat firman Tuhan, katanya saya nggak ingat di mana itu. Saya tidak mau banyak, tapi mau semua. Ada pernah dengar gitu ya? Tuhan tidak mau banyak, tapi Tuhan mau yang ada pada diri kita semua itu kita beri sama Dia. Itulah kalimatnya. Tapi saya nggak ingat secara persisnya. Ada yang bisa apa? Nggak ada nggak? Ada kan? Nah, aku tidak perlu banyak, kata Tuhan kan? Nah, kenyataannya ya dari yang Tuhan berikan kepada saya itu, saya bisa memberi kepada Tuhan. Dari kekurangan apa yang saya dapat itu, saya bisa memberi. Kalau dulu ya aku kurang, gimana pun aku bisa memberi. Ini aku kurang, aku bisa memberi. Nah, begitulah Tuhan merubah hidupku. Sama seperti Gideon ini tadi. Dari kekurangan tidak percaya dirinya dia bisa memimpin bangsa Israel. Seperti kata teman kita tadi, dia bisa jadi hakim untuk orang Israel, memimpin orang Israel. Nah, kesimpulannya di sini, janganlah kita merasa kekurangan kita itu menjadi halangan, hambatan bagi kita untuk bisa lebih maju. Tapi dengan catatan ya, kalau di kertas itu apa, NB ya di bawah ya, dengan catatan memang kita harus berhubungan baik dengan Tuhan. Dia sebagai penasehat. Nah, kita tanya Tuhan, aku begini Tuhan. Kita harus lebih banyak
bercakap-cakap dengan Tuhan daripada dengan manusia. Karena apa? Manusia itu macam model tipenya. Tapi kalau Tuhan kita tahu hanya satu model, satu tipe, dia tidak mengecewakan. Itu makanya bagi kita yang merasa minder atau percaya dirinya kurang, disitulah Tuhan akan menutupin semuanya jika memang kita bisa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita, bukan mengandalkan manusia atau mengandalkan orang lain. Ya boleh kita melihat, meminta nasihat sama orang, tapi firman Tuhan, dari firman Tuhan lah itu yang bisa menguatkan kita. Hanya ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, di mana dari Gideon ini kami bisa melihat ketidakpercayaan Gideon akan dirinya, akan bangsanya untuk lebih maju. Kami melihat Tuhan campur tangan, asalkan kami bisa mendengar apa kata Tuhan. Tolong Tuhan dalam diri kami juga, Tuhan yang mengajari kami, mengingatkan kami ya Tuhan, supaya firman-Mu itulah yang harus kami turuti. Firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Tolong Tuhan, ubahkanlah pola pikir kami. Tolong Tuhan, ajari kami selalu ya Tuhan, supaya dalam setiap kehidupan kami bisa mengandalkan Tuhan, dan apa yang kami lakukan itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, ucap syukur. Amin.